Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kemarin baru banget aja terjadi kehebohan di jagat politik nasional. Sebetulnya ada dua nih yang bikin heboh. Kejadiannya sangat erat terhubung secara substansi ya, dan waktu kejadiannya juga sangat berdekatan. Jadi begini, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Mas Kaisang Pangarep, bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Hal ini terjadi seperti begitu mendadak, nggak ada yang mengira. Terjadi di kediaman Pak Jokowi di Solo. Para Dewan Pembina PSI termasuk Grace Natali ya, dan Raja Juli Antoni, juga Ketua Umum PSI Giring Ganesa, mereka sendiri yang mengantarkan KTA atau kartu tanda anggota untuk Mas Kaisang. Wah, heboh banget itu. Ada yang menanggapi positif, ada yang menanggapi negatif ya. Yang menanggapi positif misalnya memberikan ucapan selamat. Sementara yang menanggapi secara negatif ada yang bilang PSI meminjam keluarga Jokowi untuk menusuk partainya Pak Jokowi sendiri. Ada-ada aja. Yang berpendapat seperti di atas tadi itu ya, yang tadi itu ya, mungkin menganggap Mas Kaisang seperti tanaman yang nggak bisa berpikir dan merupakan objek pasif yang bisa diapain aja sama manusia. Begini, Mas Kaisang itu manusia dewasa yang dapat berpikir secara rasional. Saya paparkan sedikit riwayat pendidikan Mas Kaisang. Mas Kaisang memulai pendidikan dasar di SD Negeri 16 Mangkubumen, Kidul, Laweyan, Solo. Kemudian ia melanjutkan SMA di Singapura Anglo-Chinese School International dengan program studi International Baccalaureate. Setelahnya ia berkuliah di Singapore University of Social Sciences. Setelah lulus, Mas Kaisang tidak memakai kekuasaan bapaknya, apalagi menguruk keuntungan dari proyek APBN. Ia membangun bisnis kuliner mirip seperti kakaknya Mas Gibran. Nah, ini nih yang paling keren. Kaisang Pangarep masuk ke dalam daftar 40 tokoh muda berpengaruh di Indonesia ya, versi Fortune 2023 dari sektor bisnis. Kembali kepada Kaisang yang dianggap sebagai objek yang seolah makhluk pasif ya, seperti tanaman. Kaisang Pangarep adalah seorang manusia dewasa. Kalau dilihat dari rekam jejaknya sebagai anak muda, dia adalah manusia dewasa yang mampu berpikir rasional. Beliau mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi mengidentifikasikan Kaisang sebagai objek pasif yang bisa diapa-apakan itu tuh ya, itu seperti merendahkan putra bungsu Jokowi ini seolah nggak bisa berpikir rasional. Lalu kehebohan kedua adalah baru 2 hari berselang sejak Kaisang bergabung ke PSI, kemarin banget Kaisang langsung dideklarasikan sebagai Ketua Umum PSI. Nah loh, kok bisa? Kok bisa cepet banget? Begini penjelasannya. Sebelumnya kabar soal bergabungnya Kaisang ke PSI sudah berhembus kencang di kalangan internal PSI. Namun saat itu kabar tersebut masih berstatus kemungkinan. Ketika kemungkinan tersebut menjadi kabar pasti, para pimpinan DPW PSI se-Indonesia deras sekali mengungkapkan aspirasinya untuk menjadikan Kaisang sebagai Ketua Umum. Terlebih Giring Ganesa ya, Ketua Umum sebelumnya ya, saat berulang tahun ke-40, dia sudah menyatakan keinginannya untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan di PSI kepada yang lebih muda. Karena dia menganggap dirinya sudah terlalu berumur untuk menakodai partai anak muda ini. Maka kemarin sebelum seremoni Kopi Darat Nasional atau Kopdarnas ya, kalau di partai lain mungkin disebut Munas atau Kongres atau apa ya, seluruh perwakilan DPW PSI se-Indonesia lakukan rapat di kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PSI. Hasilnya, suara arus bawah PSI menginginkan Kaisang untuk menjadi Ketua Umum PSI. Singkat cerita, maka dideklarasikanlah Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Selamat kepada Kaisang, selamat kepada PSI. Banyak juga yang bertanya, lalu apa kabar dengan kaderisasi di PSI? Kok bisa-bisanya Kaisang yang baru bergabung dengan PSI lantas menjadi Ketua Umum? Nah, begini, PSI sebagai partai yang memegang prinsip terbuka dan progresif, kaderisasinya berjalan dengan baik. Kaderisasi yang baik ini dapat dilihat dari adanya pergantian pengurus dan ketua umum secara berkala, ya, dari Grace ke Giring, dari Giring kini ke Kaisang. Lalu apa yang menjadi alasan Kaisang bergabung ke PSI dan apa yang akan dilakukannya?
selaku Ketua Umum PSI. Kaisang dalam pidato sambutannya kemarin setelah didaulat sebagai Ketua Umum PSI mengatakan bahwa dia jatuh cinta kepada PSI. Kaisang menyebut PSI sebagai partai yang diisi oleh orang-orang muda dan orang-orang berjiwa muda yang idealis dan berintegritas. Kaisang juga mengatakan bahwa PSI surplus gagasan genuine dan brilian. Sebut saja gagasan untuk menggeser sistem kepesertaan BPJS yang dari berbasis iuran menjadi berbasis kewarganegaraan. Atau agenda politik PSI untuk mengesahkan RUU perampasan aset yang sudah lama Pak Jokowi ingin DPR RI untuk sahkan. Pertanyaan berikut, apa yang ingin dilakukan Kaisang di PSI? So pasti Kaisang yang terjun ke politik karena terinspirasi oleh bapaknya ini, yaitu Presiden Jokowi, ingin mengantarkan PSI ke Senayan. Tapi itu normatif banget ya. Yuk kita detailkan lagi. Pertama, Kaisang dalam pidatonya mengatakan, saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa menyalahkan mereka. Betapa tidak, politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusat berantem, fitnah, hoax, korupsi, money politics, dan sebagainya. Lalu di akhir pidatonya, Mas Kaisang juga mengatakan, saya ingin kita di PSI menjalankan politik move on. Move on dari pesimisme, move on dari cara-cara berpolitik lama, move on dari cara-cara berpolitik memecah belah yang gemar menebar fitnah dan hoax, kata Mas Kaisang ya. Ia menyerukan agar menjalankan politik dengan hati bersih dan penuh dengan kegembiraan, banyak senyum dan kebahagiaan. Jangan sampai mencela atau mencoba untuk menjatuhkan pihak lain. Jangan sampai memecah belah masyarakat. Balik lagi, kita fokus untuk menjalankan politik dengan kegembiraan dalam meraih kemenangan. Jadi nggak perlulah menggunakan strategi yang konfrontatif. Lalu siapa baca pres pilihan Kaisang untuk Pilpres 2024? Sama seperti aspirasi seluruh DPW PSI se-Indonesia yang udah dibacakan sebulan lalu melalui proses namanya Kopdarnas ya. Dan juga sama seperti arahan Pak Jokowi untuk PSI, yaitu apa? Ojo ke susu. Akhir kata, mengutip mantan Presiden Amerika Serikat yang fenomenal sekali, Barack Obama, "The youth are the future of our nation, and it is their responsibility to actively participate in politics." Pemuda adalah masa depan bangsa kita dan adalah tanggung jawab mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam politik. Semoga kehadiran Mas Kaisang di dunia politik Indonesia, sebagai pemuda tentunya, dapat meningkatkan gairah optimisme para pemuda Indonesia yang lain di politik nasional. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.